khassana bi Muhammadi fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli wuddihi wa hizbihi min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Ini jam 11. Bubar jam berapa? Ibu-ibu yang punya suami mau bubar jam berapa? Di antara yang paling berat itu penceramah terakhir. Yang paling berat. Udah jam 11, gerimis-gerimis, hujan, tapi nampaknya malaikat gurau dikit sama kita orang. Turun hujan, ditahan lagi. Turun hujan, tahan lagi. Gurau dikit malaikat karena senang. Malaikat gembira karena ini tempat berkumandang salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sebelum amal ini diangkat oleh para malaikat ke atas langit, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Ilaihi, kepada Allah, yas'adul kalimut thayyib, naik ucapan yang baik dan indah yang harum, wal amalus salih yarfa'uh, amal saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat, Allah mendahulukan al-kalimut thayyib sebelum amal saleh. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'uh. Dan para ulama sepakat, andai ucapan kita ada baunya, ada parfumnya, yang paling wangi adalah sholawat kepada Rasulullah. Yang paling harum adalah sholawat kepada Rasulullah. Ulama sepakat, semua amal antara diterima dan ditolak kecuali sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala nabi Muhammadi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mohon maaf saya tidak menyebutkan. Yang terhormat, yang mulia, semuanya tadi sudah menyebutkan. Kalau saya sebutkan sudah jam 11, mikir juga saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruhnya yang ada di panggung, yang di bawah. Kita semuanya mulia karena baginda Nabi Muhammad. Bisa jadi yang di pojokan sana, bisa jadi yang sambil nyemil-nyemil, nampak juga ada kakek-kakek di tengah-tengah, hujan deras pun senyum-senyum saja. Mungkin sebab beliau amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nenek-nenek yang sabar meskipun hujan, dia duduk santai menikmati turunnya hujan. Mudah-mudahan
semuanya bersama insya Allah menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya tidak urut, tidak perlu saya rapi-rapikan bahasa saya, karena saya yakin yang hadir ini semuanya hatinya bersih. Saya yakin. Kenapa? Berkat baginda Nabi Muhammad. Tak kumpul sama orang baik kecuali orang baik. Tak kumpul sama orang mulia kecuali orang mulia. Yang kumpul ini semuanya faktor ingin memuliakan baginda Nabi Muhammad. Majelis ini saya yakin sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita, guru mulia kita, beliau menyampaikan fi saffina Fatimah ma'na Abu Fatimah. Di barisan kita ada Siti Fatimah, di barisan kita ada Siti Fatimah, dan bersama Siti Fatimah ayahnya Siti Fatimah. Insya Allah Majlis Al-Mashhad berada di dalam pandangan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mungkin juga tidak menafikan ada juga yang tidak bisa ngaca dirinya mengkritik Habib Umar. Ada. Suruh kesini kita rukyah bareng-bareng. Error itu orang. Bukan saya kemudian mengkultuskan guru, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan di akhir zaman berbagai macam simbolisasi keagungan Allah. Madhar min madahiril wilayah, madhar min madahiril hidayah, madhar min madahirin nuril Muhammadi. Simbolisasi dari cahaya hidayah Nabi Muhammad. Guru-guru kita mulia, semua ulama mulia, tapi ada beberapa yang ditampakkan oleh Allah sebagai hujjah di akhir zaman. Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, cucu Rasulullah, keturunan Rasulullah. Semuanya mungkin tahu beberapa bulan kemarin hadir di Jakarta, subuh 3 kilo 4 kilo dari Istiqlal tidak bisa masuk. Itu subuh itu jam 3 malam, jam 2 malam. Orang yang kayak gini kemudian datang entah satu orang ngerasa bisa baca kitab, kemudian bilang pula Habib Umar gak alim-alim kalinya. Ngaca kok Wak. Bukan kami merendahkan orang, tapi supaya dipahami kita harus saling menghormati. Di masa yang sekarang semisal ini, orang ahli dunia kontok-kontokan, orang rebutan kekuasaan, orang partai saling menjatuhkan satu sama yang lain. Jangan kemudian orang ahlul ilm ikut-ikutan. Kita diberi oleh Allah amanah ilmu. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amanah untuk membawa umat ini dalam ridha Allah dan Rasulullah. Ya ikhwan, Al-Habib Umar menyatakan fi saffina Fatimah ma'ana Abu Fatimah. Bersama kami Siti Fatimah. Di soft barisan kami, di majelis kami, di pesantren kami ada Siti Fatimah dan ada ayahnya Fatimah, baginda Nabi Muhammad, 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 baginda Nabi Muhammad. Allah
Nyebut nama Nabi Muhammad aja enak kok. Nyebut namanya saja. Kita belum berpikir memandang wajah indah Nabi Muhammad. Allah, sentuhan tangan lembut Nabi Muhammad, mencium tangan baginda Nabi Muhammad. Sebelum itu nyebut namanya saja udah nikmat. Nyebut nama Nabi Muhammad enak, nikmat, wallahi. Yang hadir ini semuanya berkat Nabi Muhammad. Allah, umat terdahulu tawasulnya sama Nabi Muhammad dengan nas Al-Quran. Kalau orang Bani Israel perang, mereka meletakkan rahib-rahib khusus untuk berdoa, tidak. Untuk zikir, tidak. Untuk apa? Mereka masing-masing rahib membawa kitab Tauratnya, dan masing-masing menunjuk nama Nabi Muhammad yang ada di dalam ayat-ayat kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada nama-nama Nabi Muhammad. Rahib-rahib itu semuanya meletakkan jari telunjuknya di kitab Taurat yang ada nama Nabi Muhammad sambil diangkat-angkat ke atas langit. Seakan-akan mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, dengan nama ini ya Allah. Dengan nama ini ya Allah." Tawassul dengan Nabi Muhammad. Tawassul dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita tahu kok malam, kita tahu kok ini jam 11 lebih. Tapi asyik kan? Nyaman kan? Allah, berkat Nabi Muhammad. Ini masih nyebut nama Nabi Muhammad nyaman. Gimana kalau jumpa sama Nabi Muhammad? Allah, di hari kiamat yang demikian dahsyat, yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Tapi sungguh orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad itu adalah hari yang paling indah. Hari yang paling indah, hari yang paling asyik. Dahsyatnya hari kiamat tidak dianggap matahari yang hanya 1 mil. Rawi hadis mengatakan, la adri, aku tidak mengerti apa maksud Rasulullah. Amilul masafa, amilul makhala. Apakah mil jarak sekitar 1,3 atau 1,4 kilometer, ataukah milul makhala, yaitu besi yang dimasukkan di dalam celak. Besi yang dimasukkan dalam botol celak itu juga namanya mil. Di mana dekatnya matahari di padang mahsyar pada hari tersebut. Keringat bercucuran. 1 kaki dipijak sama 70 kaki. Kacau balau. Banyak yang tenggelam di dalam keringatnya. Banyak yang meneriakkan, ya Allah, selesaikan ini semuanya meskipun harus masuk neraka. Tapi ada orang-orang yang asyik dengan baginda Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, ya ikhwan, orang yang semisal ini kemudian kita berat hati untuk mencintainya, yang mulianya luar biasa. Para nabi pun, para nabi, Anbiya wal mursalin, semuanya kepingin dekat sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menyatakan, yang paling dekat sama aku, yang paling banyak sholawatnya di antara umatku. Dalam hadis yang lain, yang paling dekat kepada aku adalah yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya. Dua hal ini, yuk kita perbanyak dan kita perkuat dalam diri kita. 1,
Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Viralkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya niat kita semuanya menjadi asbab hidayah. Lok Sumawe, Aceh, semuanya lisannya basah dengan sholawat kepada Rasulullah. Viralkan, biasakan, ketemu sama kawan, sallu ala Nabi Muhammad. Bisa? Sanggup? Ya ikhwan, berapa banyak hal-hal viral tapi lepas hilang demikian saja 1 bulan 2 bulan. Beberapa waktu lalu viral lato-lato. Mana sekarang lato-lato? Hilang kan? Hilang. Setelah lato-lato ada pula viral. Kamu bertanya-tanya. Mana itu sekarang? Habis itu viral lagi. Gak bahaya tak? Mana itu bahasa gak bahaya tak sekarang? Ya. Sekarang viral lagi anak-anak. Kiu-kiu. Kiu-kiu. Cekruk-kruk. Apalagi? Tunggu sebentar lagi hilang itu kiu-kiu cekruk-kruk itu. Tapi yang insya Allah manfaat. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Viralkan salawat kepada Nabi. Ya ikhwan, mohon maaf, semua lini dakwah itu penting. Ilmu penting, mondok penting, perhatian kepada hukum kitab dan lain sebagainya penting, hifdzul Quran penting. Tapi wallahi kita berharap dengan majelis sholawat yang semisal ini menjadi batu loncatan untuk yang lebih baik. Kita supaya lebih semangat. Yuk kita bersatu. Yuk kita saling dukung mendukung. Allah jangan dipikir kemudian Sayyid Ali bin Hasan Al-Attas kemudian cari untung dengan majelis ini. Capek Pak ngurusin majelis kayak gini nih Pak. Udah capek dicemooh ulang sama orang. Udah capek difitnah pula di belakang. Biasa itu. Namun insya Allah yang penting ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho Rasulullah. Tidak ada yang lain. Dan memang tidak ada yang lain. Selain ridho Rasulullah, apalagi yang kau cari? Ada kira-kira di dunia ini yang kita cari selain ridho Allah dan Rasulullah? Tidak ada. Dan gak perlu disebut pun. Dan gak ada nilai pun. Mau cari apa sih di dunia? Hah? Harta? Kekuasaan? Jabatan? Dekat sama pemerintah? Dekat sama orang hebat? Andai ada kesempatan dapat harta, andai ada kesempatan dekat sama pejabat dan orang hebat, andai punya kesempatan memiliki jabatan, kita niatkan mudah-mudahan untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Lain tidak. Ya ikhwan, kita makan cuma setengah piring. Ya ikhwan, kita makan mungkin sekarang, apalagi yang tua-tua ini. Ya, dulu kita makan nasi bungkus, nasi padang, satu nasi kuat. Sekarang satu bungkus kongsi berdua. Apa sih yang mau kita cari di dunia ini? Duit. Seberapa banyak mobilmu yang kau pakai satu? Nggak mungkin kau pakai dua-dua bareng, itu nggak mungkin. Makan. Seberapa sih yang kau makan? Hah? Wallah ini semuanya ya ikhwan, Allah ngasih sama kita kenikmatan, subhanallah, gampang, enak, nyaman, gak ribet-ribet kali. Orang kepingin bangga, orang kepingin rekreasi ke Itali, Singapura. Ya Allah, kita cukup di lapangan
kayak gini aja sholawat tidak enak ya orang. Udah healing kita orang ini kan? Udah healing kita orang ini di lapangan ini. Lapangan Jenderal Sudirman. Ya Masya Allah ini malam wallahi. Lapangan Jenderal Sudirman ini sekarang membanggakan di antara semua lapangan yang ada di kota Aceh semua. Dia bangga karena malam ini banyak sholawat dilaporkan di atas tanahnya lapangan Jenderal Sudirman. Dengan kepastian hadis baginda Nabi di dalam hadis Sahih Bukhari, jalanan itu membanggakan kepada jalanan yang lain ketika jalan itu dilewatin sama orang yang berzikir. Jalanan itu membanggakan, aku hari ini dilewatin oleh orang soleh berzikir kepada Allah, cuman dilewatin saja. Itu jalanan bangga. Bagaimana lapangan Jenderal Sudirman bukan dilewatin, tapi dari Isya sampai jam 11 lebih dikumandangkan zikir dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, jangan kemudian dianggap ini mubalaghah, jangan dianggap ini berlebihan. Kadang-kadang ada sebagian orang ngomong berlebihan apa sih kita muliakan Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak, pernahkah kita menghormati Nabi Muhammad melebihi sahabat menghormati Nabi Muhammad? Para sahabat itu kalau Nabi wudhu rebutan sisa wudhunya Nabi. Rebutan. Sampai tek riwayat Sahih Bukhari kadu ayat tatilu min azari wudu'i Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hampir tengkar untuk rebutan sisa wudhunya Nabi Muhammad. Kita sedikit muliakan, masih teriak dikit, masih khidmah dikit. Saya tidak merendahkan dan meremehkan khidmahnya semua tim khidmah. Mudah-mudahan semua tim khidmah menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka-mereka tim khidmah adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Ditambahkan petunjuk karena memang petunjuk tertinggi adalah asyik dengan Nabi Muhammad, nyaman dengan Nabi Muhammad, senang dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda gak senang dengan Nabi Muhammad, senang Anda dengan apa? Senang Anda dengan apa? Senang dengan musik, senang dengan orkes, senang dengan rokok. Hah? Kalau dengan Nabi Muhammad gak senang, repot kali sudah ya ikhwan. Yuk senang yuk hati kita dengan Nabi Muhammad. Dengan semua bahasa. Bahasa Indonesia cinta, bahasa Arab hubbun, bahasa Inggris lope-lope. Ya kan? Bahasa Aceh apa? Hah? Apa? Enggak lah. Bahasa Cina ada yang tahu? Apa? Apa? Aini. Ada Piti juga orang Cina. Bahasa Cina Aini. Ada bahasa lagi, bahasa Jepang ada yang tahu? Ada. Apa? Aisteru. Mau jadi bahasa lain? Dengan semua bahasa yang ada di dunia, ya Rasulullah, kami mencintai engkau ya Rasulullah. Terimalah apa adanya ya Rasulullah. Kita tidak mengaku-ngaku semisal cintanya para ulama sholihin. Namun apa adanya nih ya Rasulullah, kepingin jumpa sama engkau ya Rasulullah. Alhamdulillah bisa dikasih oleh Allah asyik untuk bersalawat. Alhamdulillah. Tadi disebutkan kawan-kawan dari Medan naik bus capek. Tadi Jumatan di Perlak ada peringatan
peringatan Maulid Nabi penutupan Arba'in dibuat sama akhwat emak-emak perlak. Arba'in 40 setiap sore. Emak-emak, bapak-bapaknya nggak pernah buat, cowoknya nggak buat perlak, emak-emaknya buat. Setiap sore Maulid Arba'in, tadi penutupan Arba'in. Masya Allah. Ya. Inilah kalau emak-emak udah bergerak. Tengoklah, sekarang pun yang hadir laki sama perempuan lebih banyak mana? Ke emak-emak. Insya Allah ini emak-emak bidadari surga insya Allah. Siti Fatimah akhir zaman insya Allah. Karena emak-emak ini ngerti gimana kemuliaan Nabi Muhammad. Asyik ingin menghidupkan Loksumawe, solawat, majelis, mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad. Ya ikhwan, bicara tentang Nabi Muhammad memang ketentuan Allah. Jangan pakai pula kemudian bilang pula ini terlalu berlebihan. Ingat Rasulullah melebihi dari Allah. Siapa yang bilang kayak gitu? Mohon maaf, siapapun, tuan guru, tengku, ustaz, kita tanya, siapa yang menentukan di tiang-tiang arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ada kira-kira tukang Loksumawe yang nulis kaligrafi di tiang arsy Allah? Tidak ada. Allah sendiri yang ketentuan Allah. Tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu surga, semua pintu surga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang masuk surga kepalanya harus berada di bawah asma Allah dan nama Nabi Muhammad. Nabi siapapun, Rasul siapapun, di masa kapanpun, sehebat apapun, kepingin masuk surga, kepalamu berada di bawah nama Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan fitnah urusan majelis yang berusaha untuk mensyiarkan sholawat. Bahkan dalam sebuah riwayat, setiap dedaunan surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Dalam sebuah riwayat, di setiap leher bidadari ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Kepingin cium leher bidadari, kau cium nama Nabi Muhammad. Maaf, saya tanya untuk yang kedua, apakah